Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua ormas Islam terbesar Indonesia, menggelar muktamar untuk menentukan kepengurusan 5 tahun ke depan. Muktamar NU digelar di Jombang, sementara Muhammadiyah di Makassar. Apa yang membuat muktamar NU penuh gejolak, sedangkan Muhammadiyah relatif teduh? Ini liputannya untuk Anda. I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you, loving you. Pada saat hampir bersamaan di awal Agustus ini, dua ormas Islam terbesar di Indonesia menggelar muktamar. Nahdlatul Ulama atau NU menghelat kegiatan 5 tahunannya di Jombang, Jawa Timur, sementara Muhammadiyah menggelar muktamar di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun ibarat peribahasa, serupa tapi tak sama. Perhelatan akbar muktamar dari kedua ormas Islam itu beda satu dengan lainnya. Jalannya muktamar kaum Nahdiyin berlangsung sengit, bahkan menjurus timbulnya kegaduhan. Sementara muktamar Muhammadiyah berjalan relatif teduh. Muktamar NU yang digelar dari tanggal 1 hingga 5 Agustus 2015 dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di alun-alun Jombang, Jawa Timur. Ada hal menarik dan tidak biasa saat Joko Widodo membuka acara itu. Jokowi mengenakan sarung warna merah dan peci agar terlihat lebih selaras dengan kelompok Nahdiyin yang identik dengan sebutan kaum sarungan. Jokowi juga memuji tema Muktamar NU ke-33 yang mengangkat tema Islam Nusantara di tengah maraknya radikalisme yang mengatasnamakan agama. Tapi di luar perkiraan banyak orang, Muktamar NU berjalan kurang kondusif. Gelagat kegaduhan muktamar mulai terlihat saat sidang pleno membicarakan tata tertib di pasal 14, tapi berhasil diredam. Kegaduhan mulai muncul kembali saat membahas pasal 19 tentang cara pemilihan Rois Am PBNU dengan cara musyawarah mufakat atau ahlul hali wal akdi atau ahwa. Terjadi pro kontra antara yang setuju ahwa ataukah voting secara langsung. Perbedaan pendapat ini demikian keras dan tidak ada titik temu karena masing-masing pihak saling bertahan pada keinginannya. Kegaduhan tata tertib akhirnya bisa dituntaskan setelah pejabat Rois Am PBNU Kiai Haji Mustafa Bisri hadir di arena muktamar. Dengan berlinang air mata, Gusmus menyampaikan pidato singkat mengungkapkan kesedihan dirinya dan para ulama sepuh NU melihat jalannya muktamar yang jauh dari fondasi akhlakul karimah yang dicontohkan pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Termasuk para ulama sepuh seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah, Bisri Samsuri, serta banyak kiai sepuh lainnya yang meninggalkan teladan betapa mereka tidak haus akan kekuasaan dunia. Hitoh NU yang kini seolah mulai luntur dari generasi penerus Nahdiyin. Untuk menjadi pegangan muktamar, Gusmus memberi solusi. Di antaranya, apabila ada pasal yang belum disepakati dalam muktamar tentang pemilihan Rois Am, tak bisa melalui musyawarah mufakat, maka akan dilakukan pemungutan suara oleh para Rois Suriah dan tatib yang sudah disepakati perlu segera dilakukan. Sentilan Gusmus ini mampu mencairkan kebuntuan soal tatib yang sempat memanas. Sejumlah Rois Suriah, pimpinan wilayah NU dan pimpinan cabang NU se-Indonesia serta pimpinan cabang luar negeri akhirnya menyepakati sistem musyawarah atau model ahlul hali wal akdi atau ahwa dalam menentukan jabatan Rois Am PBNU 5 tahun mendatang. Total yang setuju adalah berjumlah 252 suara, yang menolak adalah 235 suara. Akhirnya, dari usulan 508 pimpinan cabang dan wilayah NU se-Indonesia, terpilih 9 orang sebagai anggota Ahlul Hali wal Akdi atau Ahwa. Ke-9 orang ini akan menentukan siapa Rois Am yang akan memimpin PBNU periode 2015-2020. Setelah bersidang, tim Ahwa menetapkan dan memutuskan Kiai Haji Mustafa Bisri terpilih sebagai Rois Am dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil Rois Am, meskipun saat pengumuman Gusmus melayangkan surat keberatan untuk dipilih kembali sebagai Rois Am. Tapi 9 anggota Ahwa tetap menetapkan Rois Am PBNU dijabat oleh Kiai Haji Mustafa Bisri. Setelah Rois Am dan wakilnya terpilih,
Maka pada sidang pleno berikutnya, Muktamar ke-33 di Alun-Alun Jombang melanjutkan ke pemilihan Ketua Tanfiziah atau Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beberapa nama santer diperbincangkan dan beredar dengan sangat kuat di kalangan muktamirin untuk menjabat Ketua Umum PBNU, seperti Kiai Haji Said Agil Siraj, Kiai Haji Salahuddin Wahid, Kiai Haji Asad Said Ali, dan Kiai Haji Muhammad Adnan. Akhirnya, untuk kedua kalinya Kiai Haji Said Agil Siraj terpilih kembali memimpin NU periode 2015-2020. Said Agil kembali terpilih setelah pesaingnya Kiai Haji Asad Said Ali mundur dari pencalonan di putaran selanjutnya. Said Agil Siraj sebelumnya meraih 287 suara, sedangkan Asad Ali 107 suara. Sebelum terpilih Ketua Umum PBNU, ratusan peserta Muktamar ke-33 bermaksud menggelar muktamar tandingan di Ponpes Tebu Ireng, Jombang. Tapi kejadian itu akhirnya bisa diredam setelah hadirnya sejumlah ulama besar NU di forum tersebut. Salah satunya Khatib Am PBNU Abdul Malik Madani yang seperti juga Gusmus dengan terisak-isak meredam ambisi para muktamirin. Bahkan Kiai Madani menyebut muktamar kali ini muktamar paling buruk sepanjang sejarah. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Musadi yang juga datang ke forum menyatakan keberatannya bila ratusan muktamirin yang berada di Ponpes Tebu Ireng menggelar muktamar tandingan. Sebab itu akan menjadi pemecah belah jamiat NU dan sulit disatukan kembali. Akhirnya, berpegang teguh dengan tradisi pesantren Sami'na wa Ata'na, maka para muktamirin pun patuh pada perkataan ulama hingga perpecahan bisa dihindari. Insyaallah, 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 you'll find your way. Insyaallah, 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 ada jalan. Berbeda dengan Muktamar NU di Jombang yang panas, pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tanggal 3 hingga 7 Agustus di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung relatif teduh. Muktamar ini juga dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Dalam kata sambutannya, Jokowi mengajak umat Islam di Indonesia bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan saudara seiman di belahan dunia manapun, termasuk kemerdekaan Palestina. Di samping menjalin keharmonisan dengan umat agama lain untuk hidup rukun damai dalam keberagaman. Peran penting Muhammadiyah untuk menjawab tantangan perubahan zaman perlu dilanjutkan dan terus dikembangkan. Kita masih menghadapi tantangan kemiskinan, tantangan keterbelakangan, tantangan ketimpangan, tantangan ketidakadilan. Kita juga harus berhadapan dengan berbagai tindak kejahatan luar biasa yang menggerogoti bangsa ini, korupsi dan ancaman narkoba. Di Muktamar Muhammadiyah ke-47, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin sempat melontarkan 3 opsi. Namun Din mengatakan 3 opsi itu bukan ide pendirian partai politik baru, namun untuk lebih menegaskan jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan kultural, serta memantapkan dan mengukuhkan hitoh politik Muhammadiyah sesuai Tanwir Makassar tahun 1971. Intinya, agar Muhammadiyah tidak melakukan politik praktis dan mempunyai hubungan organisasi dengan partai politik. Kedua, aspirasi politik 35 juta warga Muhammadiyah disalurkan melalui partai politik yang didirikan oleh Muhammadiyah sebagai amal usaha atau pimpinan dan calegnya ditentukan Muhammadiyah. Ketiga, selalu menyikapi persoalan politik secara rasional, baik pemilu, pilpres maupun pilgub. Sebab pada kondisi sekarang terasa ada tarik-menarik untuk mendukung partai politik sehingga mengurangi penerapan hitoh Muhammadiyah. Inilah momentum bagi Muhammadiyah untuk mengukuhkan diri sebagai organisasi masyarakat madani yang independen, tidak terpengaruh, mengembangkan nilai-nilai, dan jangan peduli, tidak harus ada masalah kalau tidak diakomodasi di kabinet, di legislatif. Nah ini kalau ini dikukuhkan oleh Muktamar Makassar, maka dari Makassar ke Makassar, itu salah satu kalimat pada theme song. Mungkin akan menjadi rekomendasi dalam muktamar nanti. Ya, saya sarankan jadi rekomendasi supaya jelas. Akhirnya, setelah melakukan beberapa kali penyaringan dari semula 82 kandidat menjadi 39 calon,
Kemudian diseleksi kembali untuk mendapatkan 13 nama calon Ketua Umum Muhammadiyah 5 tahun ke depan. Panitia pemilihan Tanwir Muhammadiyah selesai menjaring 13 nama calon Ketua Umum PP Muhammadiyah dengan total suara sah sebanyak 2.389 suara dan suara tidak sah 38 suara. Dari ke-13 nama itu, Haidar Nasir menduduki peringkat pertama dengan 1.947 suara dan berpeluang besar menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah periode selanjutnya. Berikutnya peringkat kedua, Yunahir Ilyas yang memperoleh suara 1.928 suara. Sementara Bustro Muqaddas, mantan pimpinan KPK, menduduki peringkat 4 dengan perolehan suara 1.811 suara. Ke-13 orang terpilih itu nantinya akan menggelar musyawarah untuk menentukan seorang Ketua Umum PP Muhammadiyah. Yang 39 itu semuanya insya Allah akan menjalankan amanat dengan baik jika muktamar itu memilih. Dan sekarang sudah terpilih 13. Insya Allah yang 13 itu juga akan menjalankan dan siap menjalankan amanat PP Muhammadiyah. Amin. Amanat Muhammadiyah, amanat muktamar Muhammadiyah. Di lain pihak, terpilihnya ke-13 nama itu memunculkan kekecewaan pimpinan Pusat Nasihatul Asyah sebab dari nama itu tak satupun wakil dari perempuan. Padahal Muhammadiyah memiliki beberapa kader perempuan terbaik yang masuk dalam 82 nama yang disodorkan sebagai calon tetap. Bagaimanapun juga, terlepas dari dinamika yang terjadi di kedua ormas Islam terbesar Indonesia itu dalam arena muktamar, mereka tetap menjadi garda terdepan bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan dan kerukunan umat beragama agar tetap dalam bingkai negara kesatuan Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Dengan demikian, menipis stigma adanya dominasi mayoritas atas minoritas sehingga wajah Islam Indonesia benar-benar menjadi rahmatan lil alamin bagi semua kalangan. Tim Liputan, Berita 1.